Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Adik, Maura, semuanya sehat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan kembali materi kita berkaitan dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang komponen Sistem Informasi Geografi. Ya, jadi pada pertemuan lalu saya sudah sampaikan apa itu sistem informasi geografi, kemudian seperti apa saja yang ada di dalam sistem informasi geografi. Nah, yang kedua, pada hari ini saya akan menyampaikan komponen sistem informasi geografi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sistem informasi geografi merupakan sebuah sistem komputer yang di mana dalam sistem komputer tersebut kita akan mengolah data atau informasi yang berasal dari informasi geografis gitu ya. Nah, jadi data atau informasi geografi yang kita akan olah, kemudian dari data-data tersebut kita akan menghasilkan sebuah keluaran yang baru dari proses-proses yang sudah kita lakukan. Data atau informasi geografi itu kita juga sudah pahami bahwa data informasi geografi berbentuk data keruangan gitu ya. Jadi data keruangan dia bisa berupa hasil citra satelit ya. Jadi diambil gambar dari satelit, kemudian kita juga bisa menggunakan data atau informasi dari foto udara ya. Atau yang banyak sekarang ini data atau informasi yang berasal dari peta gitu ya. Intinya adalah data tersebut data spasial. Nah, dalam sistem informasi geografi terdapat yang namanya subsistem. Ya, subsistem ini terdiri dari 4 bagian. Ya, dari data yang pertama adalah data input, data manajemen, data manipulasi, dan data output. Apa itu data input? Ya, data input ini adalah data yang akan kita proses, ya, data yang akan kita proses di dalam komputer. Ya, data input ini merupakan data spasial. Ya, jadi data yang kita kumpulkan dari berbagai macam sumber. Ya, dalam hal ini kalau berhubungan dengan data keruangan kita bisa memperoleh dari BIG, ya, Badan Informasi Geospasial. Jadi Badan Informasi Geospasial itu menyediakan berbagai macam data spasial, ya, data keruangan, baik citra satelit, foto udara maupun peta ya, yang sering kita lihat itu peta rupa bumi. Nah, data input ini sangat penting ya karena dalam dari data input ini kita akan menghasilkan luarannya gitu ya. Dan data spasial ya atau data input di dalam data input terdapat data yang lainnya yang disebut data atribut. Ya, data atribut ini adalah data pendukung yang bersifat deskriptif ya maupun kuantitatif ya. Dia berupa angka, berupa kata-kata ya. Sebagai contoh misalnya kita punya data input berupa peta rupa bumi ya. Di sana ada pemukiman, ada sawah gitu ya. Kemudian ada sekolah, tetapi belum jelas tuh. Ya, pemukimannya itu hanya general ya, umum. Ya, ya hanya general atau umum. Nah, maka perlu adanya data atribut atau data pendukungnya. Jadi contoh misalnya pemukiman. Nah, di pemukiman itu ada luasnya berapa, maka butuh data atributnya. Kemudian di jalan apa, ya, jalan apa, misalnya Jalan Sukabumi 1, Jalan Duranjaya, Jalan Jalan Sumedang gitu ya. Jadi dia memerlukan data pendukung. Oke. Atau sekolah misalnya ya, ada di dalam peta rupa bumi terdapat sekolah. Nah, sekolahnya juga masih general, masih umum.
maka dilengkapi dengan data atribut itu sekolahnya SD, SMP, atau SMA, gitu. Kemudian lokasinya di mana, maka itu adalah data atribut. Ya, jadi data input ini sangat penting karena akan menentukan eh, proses, ya, akan menentukan hasil dari proses yang dilakukan dalam sistem informasi geografi, gitu ya. Yang kedua adalah data manajemen, ya. Data manajemen ini merupakan sebuah proses, ya, mengorganisasi baik data spasial maupun data atribut, ya, sehingga dari data-data tersebut kita bisa dengan mudah untuk mengupdate, ya, memperbaharui atau mengedit, ya, atau memanggil kembali. Oke, jadi data manajemen ini sudah masuk dalam aplikasi atau ke dalam software yang kita gunakan untuk menghasilkan sebuah informasi geografi, gitu ya, menghasilkan output, gitu ya. Jadi data manajemen ini kita kita siapkan, ya, dari data input ini kita siapkan di dalam aplikasi atau software tadi, ya, sehingga susunannya benar, gitu ya, sehingga kita dapat dengan mudah untuk melakukan updating. Yang ketiga adalah data manipulasi. Jadi setelah data itu dimasukkan, kemudian disimpan dengan benar, gitu ya, sebagai database. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan proses, ya. Kita bisa melakukan processing data atau manipulasi data. Contoh lebih konkretnya misalnya kita akan membuat sebaran, ya, sebaran apa namanya ODP, ya, orang dalam pengawasan, ya, orang dalam pengawasan terkait dengan COVID-19, ya, terkait dengan coronavirus disease ini, ya. Maka untuk membuat peta sebaran orang dalam pengawasan, kita memerlukan data-data yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebagai contoh misalnya kita misalnya ingin membuat peta sebaran ODP di Kota Bekasi misalnya, maka kita memerlukan data spasialnya itu apa? Data administrasi Kota Bekasi per kecamatan misalnya. Ya, data administrasi Kota Bekasi, ya, data spasial peta gitu ya. Kemudian kita membutuhkan data atributnya apa? Data atributnya jumlah orang yang ODP per kecamatan, ya. Dari mana? Dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, ya. Nah, data-data tadi disimpan, kemudian baru dimanipulasi, ya, diproses. Ya, jadi data tidak hanya dua data saja, ya, misalnya administrasi dan sebaran jumlah ODP saja, tapi ada data-data pendukung lainnya. Ya, misalnya juga terkait dengan puskesmasnya atau layanan fasilitas kesehatannya per kecamatan itu bagaimana, gitu kan. Kemudian kalau ingin lebih jauh lagi misalnya terkait dengan informasi pemukiman, gitu ya, apakah padat atau tidak. Kemudian yang berkaitan lagi dengan aksesibilitas jalan, gitu ya. Nah, dari data-data tersebut kemudian kita bisa olah, kita bisa proses untuk menghasilkan peta sebaran orang dalam pengawasan di Kota Bekasi, ya. Jadi data outputnya, ya, kita bisa menghasilkan sebuah luaran baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, gitu ya, peta yang sudah kita buat tadi, gitu. Oke, selanjutnya adalah, ya, ini kira-kira seperti ini, ya, gambarannya. Jadi SIG itu memerlukan input data, ya, input data, manajemen data, manipulasi dan analisis data, dan hasil akhirnya adalah output. Oke, ini contoh bagaimana prosesnya, ya, yang tadi di dalam data input ini
data spasial maupun data atribut. Yang masuk dalam data spasial mana? Ini kan, citra satelit, foto udara, gitu ya. Ya, kemudian yang masuk atribut ya ini tabel, laporan. Ya, kemudian diproses di sini ya, menghasilkan ini, gitu ya. Hasilnya adalah ini. Nah, di dalam sistem informasi geografi terdapat yang namanya sistem data ya. Terdapat namanya klasifikasi data. Yang pertama adalah data raster, yang kedua adalah data vektor. Ya, harus diingat ini. Kalau data vektor dia 3 nih ya. Dia merupakan bagian dari dia adalah berupa garis ya. Ini data vektor garis, kemudian poligon dan titik. Gitu ya. Ketika kita membuat peta nanti ya, kita akan menggunakan data vektor ya maupun data raster gitu ya. Tapi data vektor ini adalah hasil dari representasi informasi ya, yang ada di permukaan bumi. Contoh misalnya, dalam sebuah peta rupa bumi kita melihat ada sekolah tadi ya. Kita melihat ada masjid ya. Untuk merepresentasikan di peta, maka sekolah, masjid, kemudian puskesmas itu direpresentasikan dengan simbol titik gitu ya. Jadi nanti kita memasukkan data-data tadi itu menggunakan titik. Ya, sedangkan untuk sungai, jalan, ya, kemudian ya sungai, jalan itu ya, ada jalan arteri, ada jalan lokal itu menggunakan simbol garis. Ya, jadi representasinya yang di permukaan bumi di permukaan buminya itu menggunakan simbol garis. Ya, sedangkan untuk representasi pemukiman ya berupa luasan area itu menggunakan simbol poligon gitu ya. Nah, kalau data raster bedanya, kalau data raster dia merupakan kumpulan dari pixel ya, picture element. Jadi kalau misalnya teman-teman punya peta rupa bumi yang di-scan atau citra satelit ya yang digunakan, kalau misalnya di zoom dia akan terlihat seperti kotak-kotak ini ya. Jadi di zoom itu hasilnya itu kotak-kotak ini ya. Ya, karena dia terdiri dari picture element. Ya, di setiap kotak ini ada nilai-nilai ya, ada nilainya. Ada digital number. Oke. Bagaimana kita melakukan inputting data? Nah, kita memerlukan perangkat keras ini, gitu ya. Jadi ketika kita menginput data, maka kita membutuhkan peralatan-peralatan ini, ya. Yang pertama adalah komputer atau PC atau laptop sebagai peralatan utama. Yang kedua adalah scanner. Ya, jadi data atau informasi misalnya kita punya peta hard copy gitu ya, tata rupa bumi yang berupa kertas gitu ya, kita harus simpan dulu dalam bentuk digital. Kita harus scan dulu. Ya, ini plotter ya. Plotter ini adalah untuk ngeprint ya, ngeprint ataupun men-scan. Yang ini adalah digitizer. Nah, digitizer ini sekarang kalau untuk pengguna seperti kita gitu ya di personal, kita tidak memerlukan digitizer yang seperti ini. Ini digitizer untuk melakukan proses digitasi. Oke, ini peralatan atau komponen SIG yang paling utama untuk melakukan proses input data. Yang kedua adalah perangkat lunak. Kita punya datanya, kita punya komputernya atau laptopnya, tapi kita tidak punya perangkat lunak, maka itu tidak bisa kita tidak bisa membuat atau tidak bisa mengolah data-data tersebut.
Ya, perangkat lunak ini merupakan software ya yang sangat banyak sekarang. Ada yang sifatnya komersil ya berbayar, ada juga yang open source. Ya, ini contohnya kalau open source itu QGIS ya. Contohnya QGIS kalau yang open source Quantum GIS. Kalau yang berbayar ini ArcGIS, ArcView, MapInfo, Global Mapper, Year Mapper, NV. Ya, nanti kita akan menggunakan software ArcGIS ya. Yang ketiga adalah data dan informasi geografi. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi data dan informasi geografi yang berupa data spasial ya, data peta. Yang keempat adalah manajemen. Ya, jadi mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, kemudian data dan informasi geografi serta manajemen ini ya kemampuan kita dalam melakukan manage ya, memanage ya, merencanakan, mengerjakan. Ini juga sangat penting kalau misalnya kita tidak siap gitu ya untuk menggunakan mengolah data-data tadi ya maka hasilnya juga tidak akan baik gitu ya. Nah, kemudian cara kerja SIG itu seperti apa? Nah, cara kerja SIG ini seperti yang tadi sudah pernah saya sampaikan sedikit. Jadi kita akan merepresentasikan ya kenyataan yang ada di permukaan bumi di atas monitor ya di atas dengan menggunakan software. Oke, saya akan lanjutkan kembali materi berikutnya nanti ya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.